Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Wahyu Ferdiansa, NIM 2022111600 dari jurusan Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan IPTEK dalam tinjauan hukum Islam. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, ilmu tidaklah berkembang pada arah yang tak kendali, tapi ia harus bergerak pada arah maknawi, dan umat manusia berkuasa untuk mengendalikannya. Kekuasaan manusia atas ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendapatkan tempat yang utuh. Eksistensi ilmu pengetahuan dan teknologi bukan melulu untuk mendesak kemanusiaan, tetapi kemanusiaanlah yang menggenggam ilmu pengetahuan untuk kepentingan dirinya. Dalam rangka penghambatan diri kepada Sang Pencipta, konsep ajaran Islam tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian ini didasarkan kepada beberapa prinsip. Prinsip yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam dikembangkan dalam kerangka tauhid dan teologi. Teologi yang bukan semata-mata meyakini adanya Allah dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkannya dengan tingkah laku, melainkan teologi yang menyangkut aktivitas mental berupa kesadaran manusia yang paling dalam perihal hubungan manusia dengan Tuhan, atau lingkungan dan sesamanya. Lebih tegasnya adalah teologi yang memunculkan kesadaran, yakni suatu matra yang paling dalam dari diri manusia yang memformat pandangan dunia, yang kemudian menurunkan pola sikap dan tindakan yang selaras dengan pandangan dunia itu. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam hendaknya dikembangkan dalam rangka bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini penting ditegaskan karena dorongan Al-Quran untuk mempelajari fenomena alam dan sosial tampak kurang diperhatikan sebagai akibat dan dakwah Islam yang semula lebih tertuju untuk memperoleh keselamatan di akhirat. Hal ini mesti diimbangi dengan perintah pengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti yang luas, termasuk pengembangan IPTEK. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan oleh orang-orang Islam yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan akal, kecerdasan emosional, dan spiritual yang dibarengi dengan kesungguhan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti yang seluas-luasnya. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi dalam sejarah di abad klasik, di mana para ilmuwan yang mengembangkan ilmu pengetahuan adalah pribadi-pribadi yang senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan dalam kerangka yang integral, yakni bahwa antara ilmu, agama, dan ilmu umum, walaupun bentuk formalnya berbeda-beda, namun hakikatnya sama, yaitu sama-sama seperti tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pandangan yang demikian itu, maka tidak ada lagi perasaan yang lebih unggul antara satu dan lainnya. Dengan menerapkan keempat macam strategi pengembangan ilmu pengetahuan tersebut, maka akan dapat diperoleh keuntungan yang berguna untuk mengatasi problem kehidupan masyarakat modern. Saya garis bawahi bahwa Islam sangat mendukung umatnya untuk menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK. Dalam hal ini, pengembangan IPTEK, umat Islam dapat mempelajarinya dari orang-orang non-Islam. Di samping juga dapat mengembangkan IPTEK dari spirit ajaran Islam sendiri. Oleh karena produk keilmuan yang datang dari orang-orang non-Islam secara umum bersifat pluralitis, maka setelah dipelajari sebelum diadopsi dan diperkam di dunia Islam, penting untuk terlebih dahulu diberikan nilai-nilai keislaman.
agar tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran hukum Islam. Ajaran hukum Islam secara normatif dan empirik sangat memuliakan orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Dalam ajaran hukum Islam ditegaskan bahwa tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu jelas lebih baik dan lebih utama daripada orang yang tidak berilmu. Dengan demikian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ragam modelnya, misal dengan bahasa Islamisasi iptek, sangat dianjurkan oleh ajaran hukum Islam. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya pengembangan iptek dalam tinjauan hukum Islam. Semoga penjelasan saya teman-teman bisa memahami dan juga mendapat pengetahuan juga. Baik, saya tutup untuk penjelasan ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.